Bismillahirrahmanirrahim. 5 minit belajar nahwu. Tanda untuk mengenal kalimat. Yang pertama, kalimat isim mempunyai 4 tanda. Yang pertama adalah kemasukan alif lam. Jadi setiap kalimat yang kemasukan alif lam, yakni alif lam berada di awalnya, seperti ar-rajulu, alhamdu, al-kitabu, maka ia adalah kalimat isim. Yang kedua adalah tanwin. Setiap kalimat yang ada tanwin pada akhirnya, maka ia adalah kalimat isim. Seperti rajulun, hamdun, kitabun. Dan kalimat yang kemasukan alif lam tidak boleh ada tanwin, dan kalimat yang tidak ada alif lam dia kemasukan tanwin. Seperti ar-rajulu, kita tak baca ar-rajulun. Kerana apa? Ada al, maka tak ada tanwin. Begitu pula sebaliknya, kalau tak ada al, maka dibaca tanwin, rajulun. Yang ketiga adalah i'rab jar. Untuk i'rab jar ini kita akan bahas dalam bab i'rab, yakni i'rab jar mempunyai tanda asli iaitu kasrah. Maka setiap kalimat yang kasrah pada akhirnya, maka ia adalah i'rab jar. Ataupun dengan tanda gantinya seperti ya atau fathah, yang akan dibahas nanti. Kemudian yang keempat, kalimat itu dimasuki huruf jar. Huruf jar ini ada 10, antaranya ada min, ada fi, ada ala, ada ila dan sebagainya. Jadi kalau ada kalimat yang dimasuki huruf jar seperti ila, kemudian setelahnya ada al-bait, maka ila adalah huruf jar, al-bait adalah isim. Kerana apa? Huruf jar hanya masuk pada kalimat isim. Tanda kalimat fi'il ada 4. Yang pertama adalah sin, yang kedua adalah saufa. Jadi sin ataupun saufa akan masuk pada fi'il mudhari'. Contoh sin, sayakunu, sayaqulus sufaha. Contoh saufa, saufa ta'lamun, saufa ta'qilun. Jadi bila ada sin ataupun saufa, maka setelahnya adalah kalimat fi'il, ataupun kita panggil fi'il mudhari'. Yang kedua, kemasukan qad. Qad masuk pada fi'il madhi ataupun fi'il mudhari'. Jika qad masuk pada fi'il madhi, dia membawa makna tahqiq. Seperti qad qama zaidun, bermakna sungguh Zaid telah berdiri. Ataupun kalau masuk kepada fi'il mudhari', memberi makna taqlil. Seperti qad yaqumu zaidun, maknanya kadang-kadang Zaid berdiri. Kemudian tanda yang lain adalah tak ta'nis sakinah, yang hanya khusus masuk pada fi'il madhi. Apabila ada tak ta'nis sakinah di akhirnya, iaitu tak yang bersukun pada akhirnya, maka ia adalah fi'il madhi. Seperti fa'alat, katabat, qamat, maka kalimat itu adalah fi'il madhi. Tanda yang khusus masuk pada fi'il mudhari' adalah lam. Seperti lam yadrib, lam yakun, maka yadrib, yakun adalah fi'il mudhari'. Untuk mengenal fi'il amar, cukup kita kenali di akhirnya berupa sukun atau kita gelar sebagai i'rab jazm. Seperti idrib, unsur. Jika akhirnya ada sukun, maka itu fi'il amar. Untuk mengenal tanda kalimat huruf, mudah sahaja. Kalimat huruf tidak menerima tanda kalimat isim maupun kalimat fi'il. Maka huruf tidak akan dimasuki al, tidak akan dimasuki tanwin, tidak akan dimasuki huruf jar yang lain. Huruf juga tidak dimasuki sin, saufa, qad dan sebagainya.
Jadi tidak ada tanda itu merupakan tanda bagi kalimah huruf, atau kita gelar sebagai adamiyah. Wallahu a'lam.